Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi mengenai ISO 17799 sebagai standar dalam penyusunan dokumen kebijakan keamanan TI. Agendanya overview mengenai ISO 17799, terus poin-poin yang tercakup dalam ISO 17799. Dokumen kebijakan keamanan. Dokumen kebijakan keamanan ini perlu dibuat sebagai objektif kontrol dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sebuah sistem dan bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Selain itu, dokumen kebijakan keamanan ini akan berguna sebagai panduan dan petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk menerapkan kebijakan keamanan. Overview dari ISO 17799. Ada standar internasional, itu ISO atau IEC 17799. Sebelumnya dikenal sebagai BS 7799. Draft ISO 17799 ini disusun oleh ISO atau International Organization for Standardization dan EIC, International Electrotechnical Commission. Dalam bidang IT, ISO dan EIC ini membentuk sebuah Joint Technical Committee yang disebut ISO atau EIC JTC. Kontrol-kontrol tersebut di atas dapat diterapkan di kebanyakan organisasi dan di lingkungan. Walaupun semua kontrol dalam dokumen ISO 17799 adalah penting, tetapi relevansi dari masing-masing kontrol ini harus ditentukan berdasarkan risiko tertentu yang dihadapi organisasi. 10 poin yang tercakup pada ISO 17799 ini adalah security policy, organization security, aset klasifikasi dan kontrol, personal security, physical and environment security, komunikasi and operation management, access control, system development and maintenance, business continuity management, dan comply. Security policy ini bertujuan untuk menyediakan arah manajemen dan dukungan untuk keamanan informasi. Manajemen ini harus memberikan arah yang jelas dan memperhatikan dukungan dan komitmen terhadap keamanan informasi melalui pemeliharaan kebijakan keamanan informasi dari organisasi. Organisasi security, jadi informasi security infrastruktur, bertujuan untuk mengatur keamanan informasi dalam organisasi. Dari sebuah kerangka manajemen ini harus dibuat untuk memulai dan mengontrol implementasi keamanan informasi dalam organisasi. Selanjutnya, security of third party access ini bertujuan untuk menjaga keamanan dari fasilitas pemrosesan informasi dan aset informasi yang diakses oleh pihak ketiga. Akses oleh pihak ketiga terhadap fasilitas pemrosesan informasi ini sebuah organisasi harus dikontrol. Ketika sebuah bisnis membutuhkan akses dari pihak ketiga, sebuah pengujian risiko harus dilakukan untuk menentukan implikasi keamanan dan kontrol yang perlu dilakukan. Dan kontrol juga harus disetujui dan didefinisikan dalam kontrak dengan pihak ketiga. Pihak ketiga mungkin juga melibatkan pihak lain, jadi kontrak dengan pihak ketiga juga sebaiknya mencakup hal ini. Standar ini juga dapat digunakan sebagai basis untuk kontrak dan ketika mempertimbangkan outsourcing pemrosesan informasi. Outsourcing ini bertujuan untuk menjaga keamanan informasi ketika tanggung jawab untuk melakukan proses pengolahan informasi telah di-outsource ke pihak lain. Pengaturan outsourcing harus memperhatikan risiko, kontrol keamanan, dan prosedur terhadap sistem informasi, jaringan, dan lingkungan desktop dalam kontrak terhadap pihak-pihak yang terkait. Aset klasifikasi dan kontrol, ada accountability for asset, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap aset organisasi. Jadi setiap aset informasi semua harus dicatat untuk menjamin perlindungan yang sesuai. Ini sudah diberikan terhadap aset tersebut, jadi pemilik harus mengidentifikasikan setiap aset utama dan tanggung jawab perawatannya. Ini masuk informasi klasifikasi, ini tujuannya untuk menjamin aset informasi mendapat perlindungan yang sesuai. Informasi ini harus diklasifikasikan untuk mengindikasikan kebutuhan, prioritas, dan tingkat perlindungannya. Informasi memiliki beragam tingkat sensitivitas dan kritisannya. Beberapa item bisa saja membutuhkan perlindungan tambahan atau perlakuan khusus. Klasifikasi informasi ini harus dilakukan untuk mendefinisikan tingkat perlindungan sesuai dan kebutuhan perlakuan khusus. Personal security seperti in job definition and resourcing gitu ya. Ini tujuannya untuk mengurangi kesalahan manusia, ada pencurian,
kejahatan dan penyalahgunaan fasilitas. Tanggung jawab keamanan ini harus diarahkan pada tahap penerimaan, termasuk dalam kontrak, dan diawasi sepanjang masa kerja karyawan. Kandidat karyawan ini harus disaring sebaik mungkin dengan memperhatikan faktor keamanan, terutama untuk posisi-posisi sensitif. Semua karyawan dan pihak ketiga ini harus menandatangani sebuah perjanjian kerahasiaan. Jadi untuk kerahasiaan semua itu terlibat, semua karyawan. User training ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna ini peduli terhadap ancaman keamanan informasi, sehingga para pengguna tersebut dapat bekerja sesuai dengan prosedur keamanan yang ada. Dan pengguna juga harus dilatih mengenai prosedur keamanan dan penggunaan fasilitas pengolahan informasi yang benar untuk mengurangi risiko keamanan. Respon to security incident dan malfunction bertujuan untuk mengurangi kerusakan yang terjadi dari sebuah insiden dan tidak berfungsinya keamanan, serta untuk mengawasi dan belajar dari insiden yang terjadi. Insiden yang berakibat terhadap keamanan harus dilaporkan melalui jalur manajemen yang sesuai dan secepat mungkin. Semua karyawan dan kontraktor ini harus dibuat peduli terhadap prosedur untuk melaporkan berbagai tipe insiden yang mungkin memiliki efek terhadap keamanan organisasi. Dan mereka harus segera melaporkan semua insiden terhadap orang tertentu yang telah ditetapkan. Perusahaan juga harus menetapkan prosedur tertentu untuk menangani orang yang melakukan pelanggaran keamanan. Jadi untuk dapat melihat masalah secara benar, bisa jadi diperlukan untuk mengumpulkan bukti segera setelah adanya kejadian insiden. Physical dan environment security ini masuk ke secure area, bertujuan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan, kerusakan, dan interferensi dengan penyataan dan informasi. Equipment security ini bertujuan untuk mencegah kerugian, kerusakan, atau kompromi terhadap aset dan berhentinya aktivitas bisnis. Control ini bertujuan untuk mencegah kompromi atau pencurian informasi dan fasilitas pengolahan informasi. Komunikasi dan operation management, ada operational prosedur dan responsibility. Jadi untuk menjamin operasi fasilitas pengolahan informasi berjalan dengan benar dan aman. Tanggung jawab dan prosedur untuk pengaturan dan operasi dari semua fasilitas pengolahan informasi harus dibuat, termasuk pembuatan instruksi operasi dan prosedur penanganan insiden yang sesuai. Sistem planning dan acceptance, jadi untuk mengurangi risiko kegagalan sistem, perencanaan yang matang dan persiapan dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan kapasitas dan sumber daya yang cukup. Proyek dari kebutuhan kapasitas di masa mendatang ini harus dibuat untuk mengurangi risiko dari sistem yang kelebihan beban. Kebutuhan dari sistem baru harus dibuat, didokumentasikan, dan dilakukan tes untuk penerimaan dan penggunaan. Proteksi against malicious software. Kenapa perlu? Ini bertujuan untuk menjaga integritas dari software dan informasi. Pencegahan dibutuhkan untuk mencegah dan mendeteksi adanya malicious software. Software dan fasilitas pengolahan informasi ini rawan terhadap malicious software. Seperti contoh malicious software ini ada virus komputer, ada worm, ada Trojan horse, sama logic bomb. Jadi pengguna ini harus dibuat waspada terhadap adanya malicious software tersebut. Dan ketika diperlukan, manajer ini harus mengenalkan kontrol khusus untuk mendeteksi dan mencegah datangnya malicious software. Terutama sangat penting melakukan antisipasi untuk mendeteksi dan mencegah virus di komputer. Housekeeping ini tujuan untuk menjaga integritas dan ketersediaan dari pengolahan informasi dan layanan komunikasi. Suatu prosedur rutin ini harus dibuat untuk menjalankan strategi backup yang disetujui, mengambil salinan data yang di backup, dan mengulangi restorasi, juga mencatat kejadian-kejadian dan kesalahan ketika dibutuhkan untuk mengawasi lingkungan peralatan. Network manajemen ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap informasi di jaringan dan perlindungan terhadap infrastruktur pendukung. Manajemen keamanan jaringan yang dapat merentangkan batasan-batasan organisasi ini membutuhkan perhatian khusus, dan juga kontrol tambahan juga dapat dibutuhkan untuk melindungi data-data sensitif yang lewat melalui jaringan publik. Media handling dan security bertujuan untuk mencegah kerusakan aset dan berhentinya aktivitas bisnis. Media harus dikontrol dan dilindungi secara fisik. Juga adanya prosedur operasi yang sesuai ini harus dibuat untuk melindungi dokumen, media komputer, data yang keluar dan masuk, dan juga dokumentasi sistem dari kerusakan, dari pencurian dan akses yang tidak berhak.
exchange of information and software. Jadi untuk mencegah kehilangan, modifikasi atau penyalahgunaan dari pertukaran informasi antar organisasi. Jadi pertukaran informasi dan software antar organisasi ini harus dikontrol dan harus sesuai dengan aturan yang relevan. Pertukaran ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan, prosedur dan standar untuk melindungi informasi dan media dalam pengiriman ini harus dibuat. Implikasi bisnis dan keamanan yang berhubungan dengan EDI atau Electronic Data Interchange, Electronic Commerce, dan email ini harus dikontrol. Akses kontrol. Ini ada akses control policy, tujuan untuk mengontrol akses terhadap informasi. Akses terhadap informasi dan proses bisnis ini harus dikontrol dengan dasar kebutuhan bisnis dan keamanan. Itu juga user access management. Ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem informasi. Ada prosedur formal, ini harus ditempatkan untuk mengontrol alokasi hak akses terhadap sistem informasi dan layanan. Prosedur tersebut ini harus mencakup semua tingkat dari siklus hidup akses pengguna, mulai dari pendaftaran pengguna baru sampai registrasi pengguna yang tidak lagi membutuhkan akses ke dalam sistem informasi dan layanan. Dan perhatian khusus ini perlu diberikan untuk mengontrol hak akses khusus yang memungkinkan seorang pengguna untuk mengambil alih kontrol sistem. User responsibility ini bertujuan untuk mencegah akses pengguna yang tidak sah. Kerjasama dari pengguna yang sah sangat penting untuk keefektifan keamanan. Pengguna ini harus disadarkan terhadap tanggung jawab untuk menjaga kontrol akses yang efektif, terutama yang berkaitan dengan penggunaan password dan keamanan perangkat pengguna. Network Access Control ini bertujuan untuk mengamankan layanan yang terhubung dengan jaringan. Akses terhadap layanan yang terhubung jaringan, baik itu internal maupun eksternalnya harus dikontrol. Jadi perlu untuk memastikan bahwa pengguna yang memiliki akses ke dalam jaringan dan layanan jaringan tidak mengkompromikan keamanan dari jaringan tersebut. Ini dengan cara atau menjamin interface yang sesuai antara jaringan di organisasi dengan jaringan yang dimiliki oleh organisasi lain atau jaringan publik. Juga adanya mekanisme autentikasi yang sesuai untuk pengguna dan perangkat, dan kontrol terhadap akses pengguna ke dalam sistem informasi. Operating System Access Control ya, bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem komputer. Fasilitas keamanan pada level sistem operasi ini harus digunakan untuk membatasi akses ke sumber daya komputer. Nah, fasilitas ini harus mampu melakukan hal-hal berikut, misalnya mengidentifikasi dan mengecek ulang identitas, dan jika perlu letak terminal dan lokasi dari setiap user yang sah. Mencatat akses ke dalam sistem, baik yang sukses dan gagal. Menyediakan autentikasi yang sesuai apabila sistem manajemen password digunakan. Sistem tersebut harus menjamin password yang baik. Membatasi waktu akses dari pengguna ketika dibutuhkan. Aplikasi akses kontrol. Ini bertujuan untuk mencegah akses tidak sah terhadap informasi yang disimpan dalam sistem informasi. Fasilitas keamanan harus bisa digunakan untuk membatasi akses ke dalam sistem aplikasi. Akses logik ke dalam software dan informasi ini harus dibatasi terhadap user yang sah, dan sistem ini harus mampu mengontrol akses pengguna terhadap informasi dan fungsi sistem aplikasi sesuai dengan kebijakan akses kontrol dari bisnis. Juga menyediakan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap utility dan software sistem operasi yang mampu untuk mengambil alih sistem atau kontrol aplikasi. Tidak mengancam keamanan dari sistem yang lain yang menggunakan bersama-sama sumber daya informasi, dapat menyediakan akses informasi khusus pada pemilik atau sekumpulan pengguna tertentu. Monitoring sistem akses dan use. Ini tujuannya untuk mendeteksi aktivitas yang tidak sah. Jadi sistem itu harus diawasi untuk mendeteksi penyimpangan dari kebijakan akses kontrol dan merekam kejadian-kejadian yang dapat diawasi untuk menyediakan bukti apabila terjadi insiden keamanan. Pengawasan sistem ini memungkinkan pengecekan terhadap efektivitas kontrol dan kesesuaian model kebijakan akses ini diperiksa. Mobile computing dan teleworking ini bertujuan untuk menjamin keamanan informasi ketika menggunakan fasilitas mobile computing dan teleworking. Perlindungan yang diperlakukan ini harus seimbang dengan risiko yang ditimbulkan dari cara kerja ini. Jadi ketika menggunakan mobile computing, risiko bekerja dalam lingkungan yang tidak terlindungi ini harus dipertimbangkan, dan perlindungan yang sesuai ini harus diterapkan. Jadi pada kasus teleworking, organisasi ini harus mengaplikasikan perlindungan terhadap tempat teleworking dan menjamin pengaturan yang sesuai
yang dilakukan untuk cara kerja teleworking. System development and maintenance. Ya, ada security requirement of system, bertujuan untuk menjamin bahwa keamanan dibangun di dalam sistem informasi. Hal ini termasuk infrastruktur, aplikasi bisnis, dan aplikasi yang dibangun oleh pengguna. Desain dan implementasi dari proses bisnis yang mendukung aplikasi atau layanan yang dapat bersifat vital untuk keamanan. Kebutuhan keamanan harus diidentifikasi dan disetujui dalam pembangunan sistem informasi. Semua kebutuhan keamanan termasuk kebutuhan untuk pengaturan fallback harus diidentifikasi pada fase pengumpulan kebutuhan dari sebuah proyek dan dijustifikasi, disetujui, dan didokumentasi sebagai bagian dari kasus bisnis keseluruhan dari sebuah sistem informasi. Security in application system, tujuannya untuk mencegah kehilangan, modifikasi, atau penyalahgunaan data pengguna dalam sistem aplikasi. Jadi adanya kontrol yang sesuai dan catatan audit ini harus dirancang ke dalam sistem aplikasi, termasuk aplikasi yang ditulis oleh pengguna. Hal ini seharusnya termasuk validasi dari input data, pengolahan internal, dan keluaran data. Ada cryptography control, tujuannya untuk menjaga confidentiality, authenticity, dan integrity dari informasi. Jadi sistem dan teknik kriptografi ini harus digunakan untuk pengamanan informasi yang dianggap berada dalam risiko, dan juga untuk yang tidak mendapat perlindungan yang cukup. Security of system file, ini untuk menjamin bahwa proyek teknologi informasi dan aktivitas pendukungnya dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan. Akses ke file pada sistem ini harus dikontrol. Memelihara integritas sistem ini harus menjadi tanggung jawab dari fungsi pengguna atau grup pengembang yang memiliki sistem aplikasi atau software. Security in development and support process bertujuan untuk memelihara keamanan dari software, sistem aplikasi, dan informasi. Di proyek dan lingkungan pendukung ini harus dikontrol secara ketat. Para manajer yang bertanggung jawab terhadap sistem aplikasi ini harus juga bertanggung jawab terhadap keamanan proyek dan lingkungan pendukungnya. Jadi mereka ini harus menjamin bahwa semua perubahan sistem yang diajukan sudah diperiksa dan dicek supaya tidak terjadinya pelanggaran keamanan pada sistem atau lingkungan operasi. Masuk ke bisnis continuity management. Ini tujuannya untuk mengantisipasi berhentinya aktivitas bisnis dan untuk melindungi proses bisnis yang kritis dari efek bencana atau kesalahan yang besar. Ini sebuah proses manajemen kelangsungan bisnis ini harus diimplementasikan untuk mengurangi gangguan yang diakibatkan oleh bencana dan kegagalan keamanan sampai ke level yang merupakan kombinasi dari pencegahan dan kontrol pemulihan. Konsekuensi dari bencana, kegagalan keamanan, dan hilangnya layanan harus dianalisa. Rencana pemulihannya harus dibangun dan diimplementasi untuk menjamin bahwa proses bisnis dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Rencana ini harus dipelihara dan dilatih sehingga menjadi bagian integral dari semua proses manajemen. Manajemen kelangsungan bisnis ini harus meliputi kontrol untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko, membatasi konsekuensi dari insiden yang rusak, dan menjamin pemulihan operasi yang berjalan agar tepat waktu. Review of security policy dan technical comply, ini tujuannya untuk menjamin kesesuaian dari sistem dengan kebijakan dan standar keamanan organisasi. Keamanan sistem informasi ini harus diperiksa secara berkala, dan pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan kebijakan keamanan, dan platform teknis dan sistem informasi harus diaudit untuk kesesuaian dengan standar implementasi keamanan. Sistem audit consideration ini bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dan untuk mengurangi interferensi dari dan ke proses audit sistem. Jadi harus ada kontrol untuk mengamankan sistem yang sedang berjalan dan perangkat audit selama audit sistem. Perlindungan juga dibutuhkan untuk mengamankan integritas dan mencegah penyalahgunaan perangkat audit. Nah, ini daftar pustakanya. Yang digunakan adalah dokumen ISO 17799. Comply with legal requirement. Jadi tujuannya untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum pidana dan hukum perdata, regulasi dan obligasi kontrak serta kebutuhan keamanan. Rancangan, operasi, penggunaan dan manajemen sistem informasi ini harus mengikuti hukum, regulasi dan kebutuhan dari kontrak keamanan. Saran pada kebutuhan hukum tertentu ini harus dicari dari penasihat hukum organisasi atau praktisi hukum yang memiliki kualifikasi. Jadi masalah hukum ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ada tugasnya.
Terima kasih.